kami dari kelompok 4 akan meresum 2 video yang telah tertera pada topik kali ini. Langsung saja di sini saya dan rekan saya akan meresum video yang pertama mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Pada masa itu, kaum pribumi menjadi manusia rendahan di rumahnya sendiri. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, orang-orang Eropa terlebih dahulu masuk ke Indonesia, yaitu terdiri dari Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Jepang masuk ke Indonesia yang mula-mula mengaku sebagai saudara tua sesama ras Asia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1942, kapal-kapal militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Sejak itu, Batavia yang menjadi pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Setelah Jepang menguasai Batavia, tentara Jepang mulai menguasai kota-kota besar yang ada di Jawa. Dan juga tentara Jepang mulai mengancam untuk memusnahkan seluruh tentara Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 3 Maret 1942, tentara Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Jepang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, tidak selama Belanda sampai berabad-abad, tetapi dengan cepatnya Jepang dapat mengubah tatanan sosial dan tatanan budaya yang telah ditinggalkan oleh Belanda. Lalu Jepang berusaha memanfaatkan seluruh sumber daya Indonesia, yaitu mineral dan bahan mentah berupa pangan dan juga sumber daya manusianya, untuk kepentingan perang Jepang sendiri dengan cara membangkitkan harga diri dan membanggakan bangsa Indonesia. Lalu Jepang membuat gerakan 3A, yaitu yang berslogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia yang terbentuk pada tanggal 29 April 1942 yang tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Tetapi gerakan itu kurang mendapatkan antusias yang baik dari bangsa Indonesia, dan akhirnya pada Juli 1942 Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan oleh Belanda, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Tindakan ini juga dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Dan setelah itu Jepang memberikan janji-janji palsu kepada tokoh nasional kita agar dapat mengajak seluruh rakyat Indonesia bisa bekerja sama kepada Jepang. Selain itu juga usaha yang dilakukan Jepang yaitu merekrut pemuda-pemuda pribumi untuk memperkuat pertahanannya dari serangan sekutu di Indonesia. Tersebut yang direkrut oleh Jepang masuk ke bagian Heiho, Seinendan, Keibodan, Peta, Yugun, maupun Fujinkai. Pada tahun 1942, Romusha mulai dijalankan di Indonesia. Romusha itu sendiri merupakan tenaga kerja yang dipaksa untuk bekerja demi kepentingan perang Jepang itu sendiri. Nah, sampai kependudukan Jepang berakhir, Romusha ini masih berlangsung. Sayang sekali, Romusha ini banyak menelan korban jiwa. 2 September tahun 1942, markas Jepang meminta bantuan untuk para pasukan tentara Jepang di Indonesia, maka direkrutlah Heiho. Heiho ini merupakan para pekerja keras yang membantu tenaga kerja Jepang. Kemudian tahun 1943, Heiho yang semula hanya sebatas pekerja kasar untuk membantu tentara Jepang, kemudian dialihkan fungsinya. Mereka mulai dilatih untuk berperang, yang kemudian beberapanya dikirimkan ke Burma dan juga Morotai. Kisah pengorbanan para Heiho pun terus diserukan oleh Sendenbu untuk menarik minat para pemuda agar mau bergabung dengan Heiho dan nantinya membantu tentara Jepang dalam berperang. Nah, sampai tahun 1944, anggota Heiho di seluruh Indonesia sudah mencapai 30.000 orang. Awal tahun 1943, Angkatan Perang Jepang keadaannya semakin sulit. Kemudian, sistem perlawanan semesta dengan gencar dipropagandakan di seluruh Indonesia, baik kota maupun pelosok, dengan taktik dan strategi atas nama bela negara. Kemudian, pada Agustus tahun 1943, situasi perang berubah. Pendidikan militer pun dimasukkan dalam Seinenda dan Keibodan. Keibodan berlatih fisik, baris berbaris, serta diajarkan perang menggunakan bambu runcing. Sementara itu, mulai Januari tahun 1944, mobilisasi sipil tingkat desa dibentuk, disebut Tonarigumi. Tonarigumi mirip dengan sistem RT/RW. Nah, fungsi Tonarigumi ini untuk menghalau para mata-mata dari sekutu maupun para golongan aparatis yang kemungkinan akan mengajukan pemberontakan.
Nah, beberapa bulan kemudian, Tonarigumi mulai beralih fungsi menjadi agen tenaga pekerja Romusha. Kemudian, pada tanggal 8 Desember 1944, dibentuklah Jibakutai atau pasukan berani mati, yang merupakan cerminan dari kamikaze ataupun kaiten. Pembela Tanah Air atau PETA adalah pasukan sukarela yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Sebelum adanya PETA itu ada organisasi Heiho. Heiho bertugas membangun kubu pertahanan pertempuran di medan perang militer Jepang. Heiho di bawah langsung struktur militer Jepang yang berada di garis terdepan ketika perlawanan Jepang dengan Amerika. PETA membantu Jepang melawan sekutu di Nusantara. Perwira PETA pun dipilih dari tokoh masyarakat terkemuka yang dipegang oleh Indonesia. PETA merupakan pimpinan besar di zaman revolusi. Ketika proklamasi, ada sekitar 150.000 orang yang mengikuti latihan militer PETA. Pada saat itu, sekutu menyerang di Indonesia, yang menjadi benteng terakhir di Perang Asia Timur Raya. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam Jepang di Indonesia, tetapi rakyat Indonesia terancam kembali dijajah oleh Belanda. Pada tahun 1944, posisi Jepang dalam perang berada di ujung tanduk. 7 September 1944, Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia jika Jepang menang pada Perang Asia Timur Raya. Jepang meminta Indonesia untuk membentuk BPUPKI agar Jepang dapat mengontrol pergerakan dan meyakinkan rakyat. Pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI dibentuk dan tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI bubar karena telah selesai merancang Undang-Undang Dasar. BPUPKI diganti nama menjadi PPKI yang bertugas mengesahkan pembuka dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke dalam Vietnam untuk melatih dan perundingan kemerdekaan. Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada tanggal yang sama, Jepang menyerah kepada sekutu karena adanya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Cokroaminoto merupakan pendiri Serikat Islam. Ia dijuluki Belanda adalah Raja Pawatan Pamahkota. Ia merupakan putra dari Raden Mas Cokroaminoto yang merupakan penjabat Hindia Belanda. Ia memiliki keturunan dari tokoh besar Islam yang dari Ponorogo. Ia menjalani pendidikan dasar di pesantren yang ada di Ponorogo. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Pamong Praja atau Ospia di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi. Sampai ia dipindahkan ke Surabaya pada tahun 1905. Di Surabaya ini, ia berinteraksi dengan Haji Samanhudi yang merupakan pendiri Serikat Dagang Islam, yang merupakan organisasi pertama pribumi. SDI ini berawal hanya di bidang ekonomi dan Islam saja. Kemudian pada saat Cokroaminoto bergabung, ia mengubah nama SDI menjadi Serikat Islam. Pada saat itu, ia masih menjadi ketua cabang Serikat Islam. Namun pada saat kongres ia terpilih menjadi ketua umum. Ia berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda baik di Jawa maupun di luar. Pada masa kepemimpinannya, Serikat Islam menjadi organisasi terbesar di Asia Tenggara. Sikap kritisnya merupakan penghisapan dan eksploitasi kepemimpinan Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi. Rumah Cokroaminoto dijadikan rumah ideologis nasional bagi tokoh pergerakan nasional. Pada tahun 1916, pengaruh Serikat Islam semakin meluas. Hal ini mengkhawatirkan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda melakukan banyak upaya untuk mengacaukan dan memasukkan isu sara dan ideologi sayap kiri ke dalamnya. Pada tahun 1917, Serikat Islam pecah. Tokoh
Sayap kiri seperti Semaun, Alimin, dan Darsono membuat Serikat Islam Merah yang berbasis di Semarang. Serikat Islam Merah inilah yang menjadi cikal bakal PKI atau Partai Komunis Indonesia. Strategi ini dilanjutkan dengan pemberontakan dan penangkapan Cokro Aminoto. Kemudian sebab terjadinya penangkapan Cokroaminoto yaitu dikarenakan adanya permasalahan yang lainnya. Permasalahan tersebut adalah terjadinya perlawanan dari ulama yang berasal dari Garut, yang mana ulama tersebut adalah seorang petani yang melawan pajak padi dari pemerintah kolonial. Lalu pada saat itu pemerintah kolonial menemukan bukti-bukti keterlibatan Serikat Islam terhadap permasalahan tersebut, sehingga pengawasan kolonial Belanda terhadap Serikat Islam semakin menguat, dan disitulah terjadinya penangkapan terhadap Cokro Aminoto. Tokoh Islam selanjutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Beliau adalah tokoh besar yang berkaitan erat dengan Cokro Aminoto. Haji Agus Salim menimba ilmu di sekolah dasar yang bergengsi di era kolonial, yakni di LES, dan pada tahun 1903 Haji Agus Salim menamatkan sekolahnya di HBS Jakarta dengan predikat siswa terbaik. Menamatkan pendidikannya, Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan, yang kemudian karirnya berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsel Belanda yang bertempat di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Kemudian pemerintah kolonial Belanda memulangkan Haji Agus Salim untuk melaksanakan tugas-tugas penelitiannya dan menelaah organisasi-organisasi pribumi yang ada di Hindia Belanda, yang tentu saja mereka menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Haji Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda dan masuk sebagai aktivis dalam Serikat Islam. Haji Agus Salim berperan sebagai pelanjut Cokro Aminoto. Beliau adalah sosok yang dikenal anti komunis dan beliau telah menjadi pengawal utama di Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis, sampai kemudian orang-orang komunis keluar dari Serikat Islam dan mendirikan gerakan baru yang menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Kesimpulan pada materi kali ini adalah setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsa. Penjelasan materi yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.